Shalom sahabat firman Tuhan yang terkasih, apa kabar semuanya? Kami senantiasa berdoa bagi kita sekalian agar tetap senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Sahabat firman Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Roma pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita akan hidup juga dengan Dia. Adapun topik daripada renungan ini ialah hidup karena Kristus dan untuk Kristus. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, siklus daripada kehidupan kita ini terus berputar, terus berjalan. Dan dia terus berjalan dengan linear. Tidak berputar-putar, tetapi terus berjalan dari satu titik dan yang akan berakhir pada satu titik yang kita belum tahu sampai di mana itu. Nah, oleh sebab itu di dalam siklus atau di dalam perjalanan kehidupan itu ada banyak yang kita kerjakan. Contohnya, seseorang yang lahir, dia di dalam proses menjadi dewasa, dan demikian seterusnya. Anak-anak mulai belajar mulai dari masa kecil hingga dia menjadi dewasa, kuliah, dan seterusnya. Orang-orang juga begitu. Bahwa di dalam perjalanan kehidupannya itu mulai kecil dan nanti juga dia mau sampai kepada suatu tahapan atau satu tingkatan level kehidupan tertentu yang dia harapkan. Dan bahkan tidak cukup hanya di situ saja. Tentu dia juga
ada suatu hasrat ingin memiliki ini, ingin mempunyai itu, ingin memiliki yang apapun yang dia mau di dalam kehidupannya. Namun yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih adalah apa? Apakah di dalam siklus kehidupan itu, apakah di dalam setiap ambisi-ambisi dan capaian tingkatan kehidupan yang ingin diraih itu membawa kehidupan kita ini semakin dekat dengan Tuhan? Apakah benar? Nah, ini yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini. Ternyata di dalam siklus kehidupan, di dalam segala kebutuhan, dan di dalam segenap ambisi hidup ini, banyak manusia yang menjadi kehilangan arah, yang menjadi lupa akan asal-usulnya. Apa itu asal-usulnya? Kalau kita berangkat dari firman Tuhan di dalam kitab Kejadian itu, bahwa dari debu dan nanti juga akan kembali atau akan berakhir kepada debu. Ini yang sering sekali terlewatkan dan dilupakan. Seperti cerita yang di dalam Alkitab yang dikatakan, ada seseorang yang ingin memiliki banyak hal, menimbun harta dan kekayaan, tetapi dikatakan bahwa sebentar lagi, seketika itu, Tuhan akan datang untuk memanggilnya. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat perlu sekali untuk kita renungkan. Supaya apa? Agar kita tetap menjaga diri kita. Jangan menjadi orang ibarat kata yang meminum air laut, air asin. Sebanyak apapun air asin atau air laut yang dia minumnya, dia tidak akan pernah menghilangkan dahaga. Tetapi dia akan terus ingin menelannya. Maka seperti itu jugalah orang yang tidak bisa membatasi ambisi-ambisinya. Apalagi yang tidak tahu akan tujuan daripada kehidupannya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita harus sadar senantiasa bahwa hidup ini pasti berlalu. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu ini pasti akan berakhir. Tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Apakah tujuan daripada perkataan ini? Sahabat firman Tuhan, saya bukan mau mengajak kita untuk menjadi pribadi yang pesimis. Oh, semua akan berakhir. Dia menjadi pesimis. Dia tidak menjadi orang yang memiliki suatu keyakinan penuh dan total di dalam hidupnya. Bukan juga untuk membawa seseorang itu menjadi melakukan dosa. Karena hidup ini akan berakhir, maka lakukanlah segala sesuatunya itu dengan semau-maunya, dengan sebebas-bebasnya. Menikmati segala sesuatunya itu sebagaimana yang dinikmati oleh orang-orang lain. Toh mereka yang lain di sana menikmati banyak dosa, toh hidupnya baik-baik saja. Toh belum berakhir juga. Bukan itu yang mau dimaksud. Atau yang mengatakan bahwa mari kita berdosa, toh nanti Allah datang, Yesus menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan anugerah dan pengampunannya. Sebab Dia adalah pribadi yang murah hati, yang berkenan untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita manusia. Apakah itu yang dimaksud? Oh, ternyata bukan demikian. Sahabat firman Tuhan, di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua di dalam pasal ini dikatakan, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Supaya apa? Supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu. Bolehkah? Karena di dalam pemahamannya, semakin kita melakukan dosa, berulang-ulang terus, maka semakin bertambah-tambah kasih karunia. Apakah demikian yang dimaksud? Sekali lagi dikatakan di dalam ayat 2, sekali-kali tidak. Sekali lagi, sekali-kali tidak. Saudaraku, kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Kita telah dibayar lunas. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang baru saja kita rasakan pada minggu-minggu kemarin. Hingga pada apa? Hingga pada kebangkitan Yesus. Itu membuktikan
bahwa Dia mengasihi kita. Itu yang sudah kita rayakan di dalam kehidupan ini. Dia telah menebus kita dengan harga yang mahal. Dan semua yang Yesus lakukan itu sesungguhnya untuk menggantikan kita. Sekali lagi, untuk menggantikan kita. Kitalah manusia yang berdosa ini yang sepantasnya menerima hukuman itu. Tetapi Yesus mengambil alih. Dia yang menanggung seluruh kehidupan manusia yang penuh dengan dosa itu. Supaya apa? Supaya kita beroleh anugerah itu. Sahabat firman Tuhan, dikatakan bahwa kita telah mati di dalam dosa. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, status kita sudah diubah. Status kita sudah diubah. Kita sudah ditebus. Dan kita sudah menjadi pewaris di dalam kehidupan kekal bila kita setia kepada Tuhan. Maka apakah yang mau kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Yang pertama yang mau disampaikan, jauhlah dari dosa. Jauhlah dari dosa. Jangan kita mendekatkan diri akan dosa. Kita harus sadar bahwa diri kita ini memang terbatas. Kadang niat kita itu sudah benar-benar kita niatin, tetapi itu bisa berubah. Ketika apa? Ketika kita dekat kepada suatu kondisi dan keadaan. Maka dikatakan tadi jauhlah dari dosa. Seperti yang saya sudah pernah sampaikan di dalam renungan beberapa waktu yang lalu. Hidup ini antara ditularkan dan menularkan. Kalau kita ditularkan akan hal yang negatif, maka kita juga pasti akan menularkan hal yang negatif. Tapi jikalau diri hati kita ini ditularkan oleh hal yang positif, maka kita pasti juga akan menularkan hal yang positif. Maka dikatakan sekali lagi, jauhlah dari dosa. Jauh. Jauhlah dari sungut-sungut. Lihat bangsa Israel itu bersungut-sungut, akhirnya berdosa. Istri Ayub juga seperti itu, bersungut-sungut, akhirnya hidupnya jauh daripada kasih dan anugerah Tuhan. Karena apa? Kalau kita sudah di dalam dosa, bersungut-sungut, maka hidup kita menjadi lost control. Tidak lagi dipandu dan dituntun akan firman Tuhan. Yang kedua, sahabat firman Tuhan, bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Ditebus dengan harga yang mahal. Manusia diciptakan awalnya baik. Tetapi di tengah jalan, manusia itu berdosa. Ciptaan yang baik itu menjadi rusak. Dan jauh daripada Tuhan. Tetapi melalui pengorbanan Yesus itu, yang rusak itu tadi dikembalikan lagi kepada bentuk aslinya. Originalitas. Bagaimana Allah menciptakan kita. Maka pertahankanlah itu. Pertahankanlah itu. Tidak ada orang yang hidupnya, tubuhnya sudah bersih dan dirawat, namun seketika itu kembali memberikan dirinya, menceburkan kepada hal yang kotor. Dia akan jaga itu. Maka kita yang telah dibersihkan di dalam dosa, peliharalah itu di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, hiduplah bagi Dia. Hiduplah bagi Dia. Kristus yang telah menebus kita, maka kita juga harus membawa tujuan kehidupan kita adalah hidup bagi Dia. Jangan banyak bersungut-sungut. Jangan lebih memperdalam kehidupan atau jurang kekecewaan. Tetapi berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Melalui apa? Melalui sesamamu, sesama kita. Jangan buat orang lain itu menjadi penuh dengan kekesalan dan kekecewaan. Kuasai dirimu. Jangan berikan hal yang membuat orang lain tersinggung. Ada yang seperti itu. Tidak sadar dan tidak mau tahu dengan orang lain. Yang penting dirinya yang terpuaskan. Oh, itu bukan sikap sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang mau dikatakan bertobatlah. Tinggalkanlah itu.
dan hiduplah bagi dia. Pakai waktumu untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih padamu ya Tuhan Allah Bapa. Di pagi hari dan di kesempatan ini, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu, bahwa yang tadinya kami mati di dalam dosa, namun kini kami telah hidup karena Kristus di dalam kebangkitan dan di dalam penebusan. Kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami merubah status kami menjadi pribadi pewaris dalam kerajaan Allah. Maka di dalam firman-Mu hari ini menuntun kami untuk memberikan hati kami lebih sungguh-sungguh dituntun bagi Kristus, hidup bagi Kristus, memakai waktu kehidupan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu, agar kami dimampukan meninggalkan dosa sebagai penghayatan yang sungguh-sungguh bahwa kami telah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Maka mampukan kami ya Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan damai sejahtera-Mu, maksud Allah di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, bersama dengan para tetangga, sahabat-sahabat sekitar kami, agar kami menyenangkan hati mereka, sebagaimana kami juga ingin menyenangkan hati Tuhan. Menanamkan yang baik kepada rekan dan sahabat kami, dan tidak pernah memikirkan diri kami sendiri, dan membuat orang lain menjadi terluka oleh karena berbagai hal yang tidak baik dari diri kami. Mampukan kami Tuhan, supaya firman-Mu hari ini juga menuntun kami senantiasa hidup, bertumbuh, dan berbuah dalam kebaikan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, tetap mengingat akan firman Tuhan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, senantiasa memakai masker. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.